Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang timbul setelah saya menjelaskan pengetahuan tentang motherboard pada sesi yang lalu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain, yang pertama, pada motherboard yang memiliki jumlah slot ekspansi yang lebih banyak memiliki kemungkinan perluasan fungsi atau perluasan kemampuan yang lebih tinggi atau lebih besar daripada motherboard yang memiliki jumlah slot ekspansi hanya sedikit. Apakah makna dari perluasan fungsi atau perluasan kemampuan tersebut? Pertanyaan yang kedua, apakah penggantian motherboard pada PC laptop sama seperti penggantian motherboard pada PC desktop? Pertanyaan yang ketiga, apakah mikroprosesor tipe server yang terpasang pada motherboard server yang memiliki konfigurasi single prosesor dapat dipasangkan pada motherboard server yang memiliki konfigurasi quad prosesor? Pertanyaan ini setara dengan pertanyaan berikut. Apakah mikroprosesor server yang terpasang pada motherboard server yang memiliki konfigurasi dual prosesor dapat dipasangkan pada motherboard server yang memiliki konfigurasi 8 prosesor? Baiklah, akan saya jawab satu persatu pertanyaan berikut. Pada motherboard yang memiliki jumlah slot ekspansi yang lebih banyak memiliki kemungkinan perluasan fungsi atau perluasan kemampuan yang lebih tinggi atau lebih besar daripada motherboard yang memiliki jumlah slot ekspansi hanya sedikit. Apakah makna dari perluasan fungsi atau perluasan kemampuan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, dengarkan penjelasan berikut. Motherboard versi lama seringkali tidak memiliki pengolah grafis internal, pengolah suara internal, atau interface jaringan internal. Pengolah grafis berfungsi untuk mengolah grafis atau gambar dan menyalurkannya atau menampilkannya ke monitor. Sedangkan pengolah suara berfungsi untuk mengolah suara dan menimbulkan suara yang kemudian menyalurkannya ke speaker. Sedangkan interface jaringan berfungsi untuk menghubungkan komputer ini dengan komputer lainnya hingga membentuk suatu jaringan komputer antara komputer satu dengan lainnya dapat saling berkomunikasi atau tukar-menukar data. Pengolah grafis, pengolah suara, dan interface jaringan tersebut kebanyakan dikemas dalam bentuk kartu, sehingga pengolah grafis yang dikemas dalam bentuk kartu disebut kartu grafis atau graphic card. Sedangkan pengolah suara yang dikemas dalam bentuk kartu disebut kartu suara atau sound card. Dan interface jaringan yang dikemas dalam bentuk kartu disebut kartu interface jaringan atau network interface card. Seperti diketahui bahwa motherboard ini tidak memiliki kemampuan untuk mengolah grafis atau mengolah gambar. Apabila seseorang menginginkan agar motherboard ini mampu untuk menampilkan gambar ke monitor, maka perlu perangkat pengolah grafis tadi. Dan apabila menginginkan motherboard ini juga mampu menampilkan suara atau menghasilkan suara, maka perlu perangkat tambahan kartu suara tadi. Itulah sebabnya pada motherboard ini disediakan tempat-tempat dipasangkan kartu-kartu tadi. Tempat-tempat ini yang disebut dengan slot ekspansi atau slot perluasan. Saya berikan contoh di sini. Yang tampil pada layar Anda ini adalah contoh kartu grafis.
Kartu grafis ini bisa dipasangkan pada slot yang disediakan khusus untuk grafis. Dan berikut ini adalah contoh kartu suara. Kartu suara ini dapat dipasangkan pada slot yang tersedia. Dan apabila masih ingin menambahkan kartu interface jaringan, inilah contoh kartu interface jaringan. Kartu ini bisa dipasangkan pada slot di sebelahnya. Sekarang terlihat yang tadinya motherboard ini tidak memiliki kemampuan untuk menampilkan gambar, kali ini dapat atau mampu menampilkan gambar, atau dapat dikatakan bisa berfungsi untuk menampilkan gambar. Yang tadi motherboard ini tidak memiliki kemampuan atau tidak dapat berfungsi untuk menimbulkan suara, kali ini dapat menimbulkan suara. Dan yang tadinya motherboard ini tidak bisa dihubungkan dengan motherboard lain, atau komputer ini tidak bisa dapat dihubungkan dengan komputer lain, kali ini bisa dihubungkan dengan komputer lain dengan adanya kartu interface jaringan tadi. Jadi boleh dikatakan bahwa motherboard ini mengalami penambahan fungsi atau penambahan kemampuan. Yang tadi tidak memiliki fungsi ketiga macam ini, atau tidak memiliki kemampuan dari ketiganya ini, sekarang memiliki kemampuan atau fungsi dari ketiganya ini, yaitu menampilkan gambar, menimbulkan suara, dan berhubungan dengan komputer lainnya. Inilah yang disebut dengan perluasan fungsi atau perluasan kemampuan seperti yang ditanyakan pada pertanyaan yang pertama. Boleh di sini dikatakan bahwa semakin banyak jumlah slot ekspansi yang terdapat pada suatu motherboard, maka kemungkinan perluasan fungsi dan perluasan kemampuan itu akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila pada motherboard ini memiliki jumlah slot ekspansi yang sedikit, maka kemampuan perluasan fungsi atau perluasan kemampuannya tadi menjadi terbatas. Demikianlah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Perlu saya tegaskan kembali, jadi yang dimaksud perluasan fungsi atau perluasan kemampuan tadi adalah penambahan atau peningkatan fungsi atau kemampuan dari komputer itu sendiri. Sebagai contohnya, seperti yang telah dijelaskan, tadinya komputer tersebut tidak memiliki fungsi atau kemampuan untuk menimbulkan suara. Dengan adanya kartu tambahan, yaitu kartu suara, maka komputer tadi bisa berfungsi untuk menimbulkan suara. Tadinya komputer tersebut tidak memiliki koneksi yang bisa disambungkan dengan komputer yang lain. Dengan adanya kartu tambahan, yaitu kartu interface jaringan, maka komputer tersebut dapat disambungkan atau dihubungkan dengan komputer lainnya. Dengan demikian, fungsi dari komputer itu menjadi bertambah atau meningkat. Boleh saya katakan kemampuannya bertambah atau meningkat. Yang tadinya tidak bisa menimbulkan suara, kini bisa. Yang tadinya tidak bisa disambungkan dengan komputer yang lain, kini bisa. Nah, itulah tadi yang disebut dengan perluasan fungsi atau perluasan kemampuan. Perlu saya tambahkan di sini bahwa pada komputer-komputer yang lebih baru, motherboardnya, jadi pada motherboardnya sudah diintegrasikan pengolah grafis, pengolah suara, dan interface jaringan. Jadi motherboard yang demikian ini sudah tidak memerlukan lagi kartu-kartu tambahan seperti tadi. Jumlah slotnya pun bisa menjadi dikurangi, slot ekspansinya tadi. Dengan demikian, maka bentuk motherboard ini bisa menjadi lebih ringkas dan simpel. Pada motherboard yang menggunakan mikroprosesor yang berbasis mikroarsitektur Intel Core, jadi misalnya Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, kontrol
controller grafis diintegrasikan pada chipset not bright-nya. Sedangkan pada komputer-komputer atau motherboard yang menggunakan mikroarsitektur Nehalem, contohnya Core i3, pengolah grafis, controller grafis sudah diintegrasikan pada mikroprosesornya. Nah, dengan demikian, maka bentuk motherboard itu semakin hari menjadi semakin simpel, praktis, dan ringkas. Seperti yang saya tunjukkan di sini, ini adalah contoh komputer yang menggunakan motherboard dengan mikroprosesor Core i3 Clarkdale. Terlihat di sini bahwa perangkat keras yang terakit di dalamnya tampak ringkas dan tidak berjejal-jejal atau tidak tampak rumit. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah penggantian motherboard pada PC laptop juga bisa dilakukan seperti pada PC desktop? Tentunya pertanyaan ini mengarah pada pertanyaan seperti ini. Apabila ada suatu laptop yang rusak motherboardnya, kemudian akan menggantikan motherboard tersebut dengan motherboard lain, apakah bisa digantikan dengan motherboard dari laptop lain yang memiliki spesifikasi sama? Dalam artian ini sama komponennya, misalnya chipset not bright-nya sama, slot untuk memorinya sama, dan sebagainya, tanpa memperhitungkan bentuk fisik dari motherboard tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, dengarkan penjelasan berikut. Terlihat di sini terdapat dua buah motherboard untuk laptop yang memiliki bentuk fisik yang berbeda. Keduanya juga berbeda dalam layout atau tata letak komponen-komponen yang terakit padanya. Selain itu, mereka juga memiliki perbedaan dalam tata letak konektor-konektor yang terpasang pada keduanya. Apabila Anda memiliki sebuah laptop yang kebetulan menggunakan motherboard yang saya tunjuk ini, kemudian motherboard ini rusak dan ingin menggantikan dengan motherboard yang lain, maka motherboard yang ada di sebelahnya ini tidak dapat dipasangkan pada casing laptop yang semula menggunakan motherboard ini. Walaupun keduanya memiliki spesifikasi komponen yang sama, misalkan sama-sama menggunakan mikroprosesor Core 2 Duo dengan clock speed yang sama, chipsetnya jenisnya sama, memori utamanya jenisnya sama, tetap saja motherboard yang ada di samping ini tidak bisa dipasangkan pada casing yang semula menggunakan motherboard ini. Tidak bisanya dipasangkan ini karena faktor fisiknya, yaitu tidak kompatibel secara fisik. Inilah bedanya penggantian motherboard pada PC laptop dengan PC desktop. Jika pada PC desktop, bentuk fisik atau ukuran fisik ini tidak begitu menjadi masalah. Yang penting keduanya memiliki spesifikasi yang sama, maka kedua buah motherboard tersebut dapat dipertukarkan. Pada PC laptop tidaklah demikian. Apabila Anda ingin menggantikan motherboard ini, maka harus dicarikan motherboard yang memiliki bentuk fisik dan layout tata letak yang serupa atau sama. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan yang kedua. Memanglah agak sedikit sulit untuk mengganti motherboard pada suatu laptop, karena dia hanya bisa digantikan oleh motherboard yang serupa. Biasanya diambilkan dari laptop yang memiliki tipe atau merek yang sejenis. Tentu di sini spesifikasinya juga harus sama.
Berikut ini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah mikroprosesor server yang biasanya terpasang pada motherboard yang memiliki konfigurasi single prosesor bisa dipasangkan pada motherboard yang memiliki konfigurasi quad prosesor? Dalam artian ini, terdapat 4 buah mikroprosesor yang memiliki konfigurasi single prosesor tadi, langsung keempat-empatnya dipasangkan pada motherboard yang memiliki konfigurasi quad prosesor. Hal ini bisa saya jelaskan sebagai berikut. Mikroprosesor yang memiliki konfigurasi single prosesor memang sengaja dirancang atau didesain untuk dipasangkan pada motherboard yang juga memiliki konfigurasi single prosesor. Demikian juga untuk mikroprosesor yang memiliki konfigurasi quad prosesor, sengaja dirancang dan didesain untuk motherboard yang memiliki konfigurasi quad prosesor. Dengan demikian, apabila mikroprosesor yang memiliki konfigurasi single prosesor dipasangkan ke motherboard yang memiliki konfigurasi quad prosesor, jadi di situ 4 buah prosesor tadi dipasangkan secara bersama-sama, tentu tidak akan match. Karena apa? Karena desain dari kedua jenis mikroprosesor ini memang berbeda. Begitu juga mikroprosesor yang tadinya terpasang pada motherboard yang memiliki konfigurasi dual prosesor dipasangkan pada motherboard yang memiliki konfigurasi 8 prosesor. Ini juga tidak akan match. Nah, itulah sebabnya akan lebih baik apabila mikroprosesor tadi dipasangkan pada motherboard yang sesuai dengan desainnya.